Check in, kamera oke, ready, terus ini oke, sudah. Jatuh. Hey, what's up guys? Kamu sekarang ada di sini di channel IWP Gamer and the Reptiler. Ya, jadi kali ini kita gak bakal main game lagi ya guys ya, gak bakal review hewan juga, gak bakal review atau gak bakal bikin konten yang seperti biasanya gitu kan. Tapi kali ini kita bakal bikin konten yang berbeda, yaitu kita bakal bikin tutorial perawatan hewan ya guys ya. Nah, jadi tutorialnya kali ini adalah tutorial perawatan iguana gitu kan. Sekalian juga kita bakal perkenalkan hewan baruku, yaitu iguana. Nah, dia ini adalah jenis green iguana, tapi dia juga bawa blue. Jadi dia dari dulu indukannya itu green, terus dikawinin sama indukan blue, jadi ada biru-birunya, dia bawa head blue gitu kayaknya. Oke. Nah, jadi di video kali ini kita bakal bikin konten perawatan baby iguana ya guys ya. Nah, kurang lebih aku tuh ambil ini cari tahu caranya dari Google. Nah, bagi kalian yang malas baca di Google, jadi nonton aja video saya ini kan, dan tanpa baca langsung dengarkan saja, habis itu praktekan gitu kan. Oke, yang pertama yaitu kalian perhatikan kandangnya. Kandangnya itu nomor 1. Kandangnya itu harus besar, minimal segini. Dan kalau iguana, karena iguana itu membutuhkan tempat yang besar untuk perkembangan tubuhnya. Jadi baby iguana ini kalau taruh tempat kecil atau lebih kecil dari ini, kita akuarium kecil gitu, kayak untuk akuarium ular misalnya, ular kan bisa ditaruh di akuarium kecil. Nah, kalian taruh baby iguana kalian di sana, itu bakal berpengaruh untuk perkembangan dia di masa depan. Jadi gedenya besok dia nggak bakal segede ini. Nah, jadi dia bakal lebih kecil jadinya, oke? Oke, lanjut. Yang nomor 2. Kalian pilih, sebelum kalian beli iguana, kalian pilih dulu nih. Jadi kalian misalnya ke toko reptil nih, kalian harus pilih iguananya yang bagus. Jadi jangan kalian tergiur karena iguananya jinak, misalnya kayak gini. Kalian datang ke toko reptil, terus dikasih lihat iguana. Nah, itu ada iguana tuh diem aja, terus jinak, dia kan jinak, terus dia diem aja pokoknya. Terus ada juga yang jumpy yang galak. Nah, itu yang bagus. Karena kalau iguana banyak diem, banyak pokoknya jinak waktu sebelum kita itu tandanya iguananya sakit, oke? Jadi dia mungkin bawa penyakit, ketika kita bawa pulang bisa-bisa dia mati, ya kan? Nah, itu untuk iguana yang sudah besar atau sudah baby atau sudah juvenil gitu. Kalau yang kecil atau baru netas itu biasanya kecil-kecil. Nah, kalian jangan pilih yang gemuk. Jadi ada tuh iguana yang gemuk-gemuk. Jangan kalian kira itu sehat. Iguana yang baru netas atau umurnya baru seminggu itu pilih yang kurus kecil, itu kurus kecil yang badannya kering gitu. Nah, itu malah yang bagus. Karena kuning telur atau cadangan makanannya tuh masih ada di dalam perutnya. Harusnya setelah menetas 3 hari setelah itu kuning telurnya hilang. Tapi kalau masih sudah seminggu dia masih gemuk, berarti iguananya nggak normal. Dan itu kalau kalian pilih yang itu, bisa-bisa dia mati. Nah, ini kenapa gemuk? Karena sudah 4,5 bulan umurnya. Ntar lagi 5 bulan, oke? Ntar lagi 5 bulan. Nah, kalau umur segini kalian bisa gemukin supaya dia sehat. Tapi jangan terlalu gemuk karena bisa obesitas dan bisa berbahaya. Minimal segini. Terus nomor 3, perawatannya. Jadi kalian perlu rendam dia setiap pagi. Itu kalian kira-kira jam 7 sampai atau jam 8 sebelum kalian daring ya, kalian rendam dulu nih. Karena pemelihara iguana seperti saya itu masih SMP ya. Nah, itu rendam dia sebelum saya daring. Jadi
kira-kira karena saya di Bali jadi waktunya lebih cepat, saya rendam itu jam 7. Kalau kalian di WIB kalian bisa rendam dia sekitaran jam setengah 7 gitu, karena di situ sudah ada matahari. Nah nanti kalian sambil dari kalian tinggal dan jangan lupa kalau rendamnya itu ditungguin ya, maksudnya kalian daring dan dia juga diliatin, karena kalau misalnya dia nggak pup atau kita rendam tapi dia nggak pup, itu bisa berbahaya karena pencernaannya mungkin kurang bagus gitu. Nah terus kalau misalnya dia kelamaan tapi sudah pup tapi kalian masih biarin, nah itu bisa dehidrasi. Dan perhatikan kalian juga kalau pelihara baby iguana, kalian harus jemur dia minimal 1 jam. Kalau lewat dari itu masih aman sih, cuman perhatikan karena dia bisa dehidrasi. Nah, jadi iguana membutuhkan sekali sinar matahari untuk mencerna makanannya. Nah iguana, kalau misalnya kalian cuman gini nih, kalian beli iguana tapi nggak tahu peliharanya, jadi kalian tinggal taruh dan pakai main, taruh pakai main, taruh pakai main, kasih makan, taruh pakai main, nggak kalian jemur, nggak kalian mandiin, nggak kalian rendam, nah itu bisa bahaya. Bahayanya kenapa? Karena nah bisa aja dia pup di kandang. Nah kalau pup di kandang itu bagus, cuman kalian ribet nanti bersihinnya. Nah jadi dia bakal pup ketika kita rendaman, ketika kita rendam dia pakai air daun sirih dan pakai air panas campur air dingin, jadi kayak anget gimana gitu rasanya. Nah itu bakal melancarkan pupnya. Setelah itu kita jemur untuk dia mengolah lagi, membersihkan, lalu kita kasih makan seperti itu. Terus jangan lupa di kandangnya itu kasih kayu atau kasih ranting pohon gitu supaya kukunya itu terbentuk. Jadi kukunya ini dibilang masih bagus. Nah jadi dia terbentuk kayak gini nih. Dia kukunya bakal berbentuk supaya pertumbuhannya bagus dan kukunya bakal terbentuk gitu. Jadi nanti dia bisa bertengger dan cengkraman kukunya cenderung bagus. Jadi kalau besar nanti kita mau pakai kontes atau pakai sombong-sombong gitu kan ke teman-teman, nah bisa. Jadi dia taruh di sini dia bakal keras ngengkamnya karena dari kecil dia sudah terbiasa begitu. Kalau tidak cenderung susah begitu. Nah terus jangan lupa juga makanannya. Nah makanannya itu bisa kalian berikan kangkung, terus sawi, terus toge, terus pepaya dan pisang. Nah jangan kalian kasih bayam ya, karena di bayam itu banyak sekali mengandung kalsium dan itu bisa berbahaya untuk iguana ya. Nah kalau ini aku kasih kangkung ya guys ya, kangkung, terus pepaya, terus pisang gitu. Oke, terus tambahan kalau iguana itu harus kita ajak main terus ya. Nah iguana baby gini itu tuh dia harus dekat sekali dengan kita supaya dia terbiasa dengan kita. Jadi dia mau apa-apa dekat kita. Nah itu penjinakan cepat. Nah kalau aku setiap belajar aku ajak, setiap main aku ajak, setiap nge-game aku ajak, setiap tidur, bahkan tidur siang pun aku ajak. Jadi dia bisa jinak seperti ini. Ini kan nggak tahu kenapa nih dia bisa jumpy kayak gini, dia suka lompat-lompat. Dan dia ini sudah terbiasa aku kasih makan sambil disuapin ya guys. Nah kenapa aku kasih makannya dia disuapin? Supaya dia lebih jinak lagi, dia makin dekat sama. Nah kunci utama pelihara iguana adalah dekat dengan dia. Jadi terus ajak dia main terus, ajak dia ngobrol, panggil dia. Nah kalian kalau misalnya punya iguana, jangan lupa kasih nama dia. Kayak anjing, kasih nama dia. Nih, dia ini namanya Igun nih guys ya. Karena iguana bukan Igun, jadi Igun. Nah karena dia sudah terbiasa, jadi aku panggil Igun, dia bakal nyelot. Igun, dia bakal
respon dengan menggerakkan kepalanya gitu. Jadi kita panggil igun, dia bakal gerak. Oke. Jadi intinya pelihara iguana itu susah-susah gampang. Jika kalian niat, jika kalian mau, benar-benar mau, pasti gampang dan pasti iguananya kalian sehat ya. Dan ini iguana tuh lagi shedding. Nah, kalau misalnya dia lagi shedding, kalian biarkan saja. Kalau dibantuin untuk mengupas kulitnya juga nggak apa-apa. Kayak karena aku ya, kalau aku kan suka main reptil. Nah, saat reptil-reptilku ganti kulit tuh aku gatel pengen ngelupasin kulitnya gitu. Jadi nggak apa-apa, kalian ngelupasin aja nggak apa-apa, karena bisa lebih cepat juga ya kan. Nah, terus kalian juga harus perhatikan iguana ini ganti kulitnya bertahap. Jadi dia punggungnya dulu, baru ekornya, habis itu kakinya, habis itu kepalanya, habis itu kuku-kukunya gitu. Jadi nggak kayak ular langsung sekaligus, nggak kayak tokek langsung sekaligus gitu ya. Pak dia ini punggung dulu dikelupasin, habis itu baru kakinya, berapa hari baru kakinya gitu. Nah ini baru tadi shedding cuman punggungnya doang, dan aku kaget kenapa cuman punggungnya doang. Habis itu aku baca, aku search lagi di Google, ternyata memang kayak gitu proses ganti kulitnya dia. Oke, nah terus ada penyakit, kalian juga harus rutin bersihin kandangnya ya, karena dia juga gampang terserang penyakit. Penyakitnya itu bisa dari MBD, terus pilek, terus muntah-muntah gitu kan, terus batuk juga, dan dehidrasi gitu. Jadi kita harus rutin bersihin kandangnya supaya dia nggak dehidrasi. Nah kalau udah dehidrasi dia bakal mangap-mangap. Dia mangap-mangap bukan untuk gigit, tapi mangap-mangap gitu. Terus oh ya lupa, jadi setelah kalian jemur iguana kalian, nah pas kalian jemur itu, selesai jemuran kalian kasih dia minum, karena pasti udaranya panas. Terus kasih dia minum, bisa kasih dia itu wadah untuk dia minum, atau bisa kalian semprotkan saja ke mulutnya. Kalau kalian semprot nanti dia bakal minum sendiri. Kalau aku treatmentnya, karena aku nggak punya semprotan, jadi aku kalian air keran juga nggak apa-apa, air keran kalian hidupin, terus kalian arahin ke mulutnya, nanti dia bakal minum itu ya. Oke, lanjut yang nomor 4 nih. Nomor 4 itu kebersihan kandang dan juga kesehatan iguananya itu kan. Tadi kan udah, nah ini gampang sih. Oh ya lupa, kalau iguana kalian yang baby gini, hati-hati dengan ekornya, karena ekornya rentan putus. Jadi kalau misalnya dia kabur atau dia lari, jangan seperti bunglon. Kalau bunglon dia juga rentan putus. Nah ini dia suka lompat-lompat ini, kalian biarin saja dia lari-lari. Nah kalau misalnya dia mendadak lari, kalian jangan kaget. Misalnya dia lompat ke badan, kalian jangan kaget, biarkan saja. Nanti biar tunggu tenang ambil. Nah ambilnya jangan dari sini, karena itu bisa putus. Tuh lompat, kalian ambilnya dari sini, itu ya. Kalau bunglon kita ambilnya dari sini kan, nah itu berbahaya. Jadi kalau iguana ambil dari situnya. Oke, itu cara ngambilnya. Kalau iguana besar, kalian sudah bisa ngambil dari ekor ya. Nah biasakan juga dia diem di baju, karena dia biasanya lebih enak kalau di baju itu. Jadi kalau si igun ya, kalau yang lain bisa juga digituin, bisa juga nggak mempan ya. Tapi kalau si igun dia lebih cenderung jinak kalau di baju, apalagi di rambut itu dia udah jinak banget itu. Oke, terutama di pundak kayak gini. Nah kurang lebih tutorialnya segitu. Pokoknya kalian prefer terus bersama dia. Jadi kalau misalnya kayak aku nih, aku meskipun daring, meskipun ya kalau aku di Bali ini liburan terus, tapi tetap aku bakal ajak dia. Ini dia kayak kemarin aku lagi project nih di Gekuku, dia lagi dikawinin, dia ikut juga.
jadi dia ikut juga bantuin segala macem gitu. Jadi ajak dia turun tangga, naik tangga, terus jalan-jalan ke depan, ke belakang. Pokoknya ajak dia main, ajak dia bersosialisasi. Jadi biarkan dia terbiasa dengan manusia, melihat manusia, dekat dengan manusia, dan dia bonding dengan kamu dan manusia juga. Jadi semua orang bisa mainin dia. Nah, kurang lebih segitu saja informasi dari saya, dan bila ada kesalahan nih bagi senior-senior ya, untuk senior kalau misalnya ada salah saya mohon maaf. Kalian bisa korek di kolom komentar, dan ini aku ambil dari bukan sembarangan, bukan karena info-infoku sendiri, bukan ini, tapi aku ambil dari pengalamanku, dan aku ambil dari Google, aku ambil dari pokoknya dari Kompas, dari Wikipedia, semuanya aku ambil, aku kumpulin, dan aku kasih tahu ke kalian ya. Bagi kalian malas baca, bisa langsung sini aja nih, karena semua informasi sudah ada di sini ya guys ya. Oke, seperti itu. Segitu aja video kita kali ini, biar nggak terlalu panjang juga, ini sudah 16 menit, dan semoga bermanfaat dan kalian terhibur nih. So, kalau misalnya aku ada kekurangan, ada salah kata, aku mohon maaf, dan akhir kata saya ucapkan salam gamer. Dadah!